Shalom. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada petang hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan, karena Engkau begitu baiknya buat kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkatilah Tuhan acara ini dari permulaan hingga akhirnya, supaya kuasa Tuhan selalu menyertainya Tuhan, khususnya firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pelita bagi kami semua dan membangkitkan semangat kami kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di tempat dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka Tuhan, supaya mereka bisa sampai dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mengisi acara ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, semangat mereka. Juga Tuhan tolong mereka dalam bermain musik, leader, singer semuanya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, di hari Natal ini banyak teman-teman Billy yang dapat hadiah. Jason dapat sepatu baru dari mamanya. Cynthia dapat boneka beruang dari papanya. Daniel dapat baju dari neneknya. Tuhan, boleh nggak Billy minta hadiah? Billy cuma minta satu. Billy pengen banget papa pulang. Billy pengen bisa kumpul lagi sama papa. Billy janji, kalau papa pulang Billy akan nurut sama mama sama papa. Billy yakin Tuhan pasti jawab dan Tuhan pasti dengar doa Billy. Alkitab sudah, dompet sudah, handphone sudah, kunci sudah, lengkap. Billy anak mama. Merry Christmas ya sayang. Tuhan berkati kamu jadi anak yang makin luar biasa ya. Merry Christmas juga Ma. Billy juga sayang sama mama. Tapi kok wajahnya Billy gak semangat begitu? Kenapa? Ada apa? Cerita sama mama. Iya Ma, tadi Billy berdoa sama Tuhan Yesus. Billy minta supaya di hari Natal ini papa bisa pulang. Billy lihat mama. Billy tahu kan, papa sudah gak pulang 2 tahun ini. Mama sendiri gak tahu papa di mana. Memangnya Billy masih berharap papa pulang? Iya Ma, tapi gak ada salahnya kan kalau Billy berharap sama Tuhan. Kakak-kakak di Banda Serki juga bilang kalau gak ada mustahil bagi Tuhan. Iya nak, mama tahu. Tapi di hari Natal ini Billy harus ingat bahwa ada banyak hal yang bisa Billy syukuri. Seperti mama bersyukur sekali punya anak yang luar biasa dan hebat seperti Billy ini. Iya Ma, mama juga jangan sedih lagi ya. Ada Billy yang selalu sayang sama mama. Kita kan mau ke gereja nih, kita siap-siap yuk makan bareng. Mama masakin Billy sup merah kesukaan Billy. Billy pasti suka, ayo makan yuk. Thank you Ma. Ya, tunggu sebentar. Enggak. Kamu? Tunggu sebentar, Ma. Pergi kamu, kenapa kamu pulang? Ma, dengerin dulu penjelasanku, Ma. Dengerin dulu, Ma. Pergi kamu hanya akan menyakiti aku dan anakmu saja. Ma, aku bisa jelasin semuanya, Ma. Tolong, Ma, kasih aku kesempatan untuk menjelaskannya, Ma. Sudah gak usah banyak ngomong. Pergi kamu. Ma, aku tahu kalau aku ini salah, Ma. Kamu berhak marah sama aku, Ma.
selama ini aku nggak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku gagal jadi papa yang baik buat Billy. Selama ini mah, aku ninggalin kalian berdua. Aku sebenarnya hanya ingin mencari kenikmatan sesaat. Tetapi saat ini aku sadar mah. Aku sadar kalau selama ini aku salah. Aku sadar bahwa kalian adalah harta yang terpenting di dalam hidupku mah. Sudah gak usah banyak bicara. 2 tahun, kemana saja kamu selama ini? Kamu gak tahu bagaimana hidupku sama Billy tanpa kamu. Aku tahu ma, please ma, aku janji, aku kasih kesempatan 1 kali lagi. Sudah, pergi kamu. Papa! Billy! Papa! Papa, Billy kangen sama Papa. Papa juga kangen sama kamu nak, maafin papa ya. Udah Billy, udah. Sini kamu nak. Jangan deket-deket sama orang itu. Ma, please ma. Ayolah ma. Ma, tolong kasih aku kesempatan sekali lagi ma. Please ma. Ma, ayolah ma. Sorry Billy, mama gak bisa. Mama gak bisa. Pergi kamu, pergi dari sini kamu. Maafin aku ma. Maafin aku ma. Kenapa kamu baru pulang di malam Natal ini? Itu karena Natal adalah saat terakhir kalinya kita bersama. Dan di saat itulah, untuk terakhir kalinya, aku merasakan damai sejahtera di dalam hidupku. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
The Lord is with you. Do not be afraid, Mary. Come. You will conceive in your womb and give birth to a son, and you will call his name Jesus. How can this be, since I've been with no man? The Holy Spirit will come upon you, and the power from the Most High will overshadow you. Let it be done to me, according to your word. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyambut kehadiran Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita.
tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami sembah Engkau Yesus, Allah kami yang mulia, Juru Selamat kami yang atas hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Engkau Raja damai Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama katakan, oh Yesusku, Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk bersama-sama katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk kehidupan. Sama-sama katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat
tempat hati Yesus, di tempat hati kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Mari tinggikan namanya malam hari ini, sebab Yesus layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari tinggikan namanya lebih lagi, sebab Dia Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah namanya, mari sembah namanya bersama-sama malam hari ini. Sebab Dia telah lahir buat setiap kita. Sebab Dia Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang telah memberikan nyawanya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, Kaulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Hanya Yesus namanya. Oh, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala hormat hanya bagi nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Haleluya. Mari sembah dan puji namanya bersama-sama malam hari ini. Sabda Yesus layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Mari kita berdiri sama-sama malam hari ini. Mari kita puji namanya. Hanya Yesus yang layak dipuji. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Haleluya! Amin, haleluya! Kami bersuka bagi Tuhan, bersorak bagi Dia. Haleluya! Yang telah lahir bagi kita. Haleluya! Mari kita sambut Sang Raja, sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Kita puji namanya.
dikasihi Tuhan, Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior born. Lonely tower in sin in narrow till he appear and the soul valleys were a thrill of hope. The weary one rejoice for yonder rain and news flowers fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine. Oh, night when grass was green. Oh, night divine. Oh, night Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Malam Kudus di langit bertaburan. Haleluya Yesus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. Malam kudus
kepada Engkau Tuhan. Sebab di malam yang kudus ini, seorang putra telah lahir. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan semua orang menyebutnya penasehat ajaib. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur. Sungguh hati kami bersyukur. Sebab Engkau Yesus. Terima Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari sembah dengan hidup segenap tentara surga bernyanyi bagimu, segenap alam memuliakan namamu. Setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. 2000 tahun yang lalu. Dan itu sampai kepada hari ini. Berita Natal disampaikan. Dari tempat yang terpencil, Bethlehem, sampai kepada ujung-ujung bumi. Dari keluarga yang sangat sederhana,
sampai kepada kami hari ini. Berita Natal menjadi berita yang benar-benar ajaib, yang mengubahkan, yang memulihkan, yang menjadikan baru bagi setiap orang yang terbuka, yang mendengar, dan yang mau menerimanya. Malam hari ini Tuhan, biar Natal benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kami, yang membawa kami kepada pemulihan, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami masuk di tahun 2020 dalam kasih yang begitu besar dan rahmat anugerah yang selalu baru setiap hari menjadi bagian hidup kami. Dan waktu Yesus ada di dalam kehidupan kami, itu cukup bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam tahun-tahun yang akan datang. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan kita. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh menikmati Natal, kalau sukacita itu sedang melanda kami, dan damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kami hari ini. Karena untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami terbuka bagi firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sukacita malam hari ini. Bapak Ibu melihat penampilan yang luar biasa, senang, amin. Saya mau sedikit ungkapkan bagaimana apa yang terjadi dengan mereka. Tim kebaktian, Departemen Ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. 27 Oktober kita mengakhiri acara 50 tahun emas. Dan hari itu belum ada pernah terpikir kita mempersiapkan Natal. Padahal sebelum-sebelumnya, mulai Oktober kita sudah masuk di dalam kepanitiaan, di dalam proses apa yang kita akan lakukan untuk Natal. Persiapan-persiapan, rapat-rapat sudah dimulai. Tapi hari itu, setelah acara 50 tahun emas, apa yang terjadi? Waktu saya menyalami mereka, suara mereka sudah habis Bapak Ibu. Ibadah 4 kali, dari pagi sampai malam hari. Mereka melayani Tuhan luar biasa. Dan pada jam terakhir suara mereka, tenaga mereka habis. Lalu cukup 1 minggu, awal November mereka harus kembali. 150 orang ini berkumpul untuk berbicara bagaimana Natal kita nanti. Dan mereka mulai bertanya, apa Pak? Temanya bagaimana Pak? Kira-kira mau apa kita tahun ini? Saya mencoba melihat materi kita di dalam House Family. Dan hari itu Desember kita masuk di dalam tema besar kita, seimbang. Bapak Ibu, untuk seseorang, untuk sebuah mobil bisa bergerak dengan cepat, maka dibutuhkan serasi, selaras, seimbang. Ah, itu yang laki-laki tahu, itu namanya spurring and balancing. Jadi bagaimana sebuah kendaraan melaju dengan cepat, maka harus ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Maksudnya Bapak Ibu, kalau rodanya besar, tidak mungkin digabung dengan roda yang kecil, harus seimbang. Nah, di dalam pemikiran ini maka muncullah ayat yang menjadi tema kita hari ini. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah. 3 hal yang diungkap di dalam ayat ini, yaitu Allah dan manusia, surga
dan bumi, kemuliaan dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini harus seimbang. Sedikit gambaran Bapak Ibu, kalau sebuah negara, sebuah kerajaan, dia begitu besar, begitu mulia, maka dapat dipastikan rakyatnya makmur sejahtera. Buktinya Bapak Ibu, waktu Daud memerintah sebagai raja, maka firman Tuhan katakan Daud adalah orang yang berkenan dan kerajaannya kokoh tak tertandingi. Itu berarti Bapak Ibu, seluruh negara-negara yang mengelilingi, kerajaan yang mengelilingi Israel pada waktu itu tunduk, membayar upeti, membayar pajak kepada Daud. Sehingga hari itu dituliskan bagaimana kelimpahan itu ada di negeri Israel. Dan damailah negeri itu selama Daud memerintah menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian perenungan kita di malam Natal ini. Dan waktu kita mencoba melihat di dalam Mazmur pasal 147, ini WPDA kita Bapak Ibu ya, jangan lupa. Maka Mazmur 147 berbicara tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Kekuasaan berbicara pemerintahan. Waktu pemerintahan itu besar, agung, mulia, maka kemurahan, damai sejahtera itu akan terjadi di dalam pemerintahan itu. Nah, mari sejenak kita kembali kepada peristiwa Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ditulis sejak Perjanjian Baru, sejak Matius, sejak pasal-pasal yang pertama. Dan pada waktu kita mencoba melihat kitab sebelumnya, maka itu berbicara Maleaki, Bapak Ibu. Maleaki adalah nabi terakhir sebelum masuk di dalam Perjanjian Baru Matius. Nah, jarak antara Maleaki sampai dengan Matius Bapak Ibu 400 tahun atau 4 generasi. Dan kalau kita melihat seperti itu, maka kita teringat bagaimana bangsa Israel ada di penjajahan Mesir selama 400 tahun. Sama Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? 400 tahun, 4 generasi, tidak ada nabi, tidak ada suara Allah, tidak ada firman yang disampaikan. Sehingga di situ dikatakan bahwa keadaan dunia ini benar-benar gelap dan tidak berbentuk. Sama seperti pada zaman Adam dan Hawa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Pada mulanya langit dan bumi gelap tidak berbentuk. Lalu firman Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi kali ini beda Bapak Ibu. Antara zaman Adam dan Hawa dan cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir maupun bagaimana Yesus lahir, itu sangat berbeda latar belakangnya. Kalau di zaman Tuhan Yesus lahir, itu boleh disamakan dengan waktu bangsa Israel di Mesir. Nah, sehingga pada waktu Yesus hadir, Yesus lahir di dalam dunia ini, maka situasinya adalah pembebasan, adalah perjuangan bagaimana bangsa Israel keluar dari penjajahan. Demikian juga bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa, yang terbelenggu dan yang tidak sanggup menyelesaikan, menyelamatkan dirinya ini bisa diselamatkan. Nah,
Itu sebabnya pada waktu kita melihat di dalam firman Tuhan, maka di dalam Lukas pasal 1 di situ dikatakan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus anak yang baru lahir tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi jelas Bapak Ibu ya, hari ini Yesus lahir atau 2000 tahun yang lalu, itu artinya raja yang baru lahir ini siap untuk memimpin, untuk berjuang, untuk memerdekakan, untuk membangun kerajaan bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Nah, mari sekarang kita kembali kepada tema kita hari ini. Glory of God for our peace. Kita hubungkan dengan Mazmur 147, itu berbicara tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam kekuasaannya, kemahatingginya, kemuliaannya, kebesarannya pada waktu Natal hari ini, maka di dalam ayat 2 dikatakan Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Hari ini Natal berbicara bagi kita bagaimana Tuhan sedang membangun kerajaannya kembali. Tuhan membangun gerejanya. Tuhan membangun jemaatnya. Tuhan membangun saudara dan saya. Dan Tuhan sedang membangun Maria. Nah ini Bapak Ibu. Di dalam episode drama Natal tadi Bapak Ibu, ada 3, Billy, Martha, dan Eric. Wah luar biasa Bapak Ibu ya. Berapa lama latihannya itu? Kalau saudara melihat, wah nangisnya sungguhan Bapak Ibu. Dan bengok-bengoknya luar biasa. Sehingga kesan emosi, sehingga all out, sehingga merasa menjadi bagian dari sebuah cerita. Padahal itu buju-bujuan Bapak Ibu. Dan mereka patut mendapat nominasi bahwa mereka adalah aktris dan aktor yang baik. Dan Billy adalah pemeran anak-anak yang nomor 1. Amin. Coba bayangkan kalau itu anak saudara. Waduh saya senang Pak, anak saya bisa melayani Tuhan. Luar biasa, ini menjadi kebanggaan kami. Ini semangat Natal Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan sedang membangun keluarga Maria hari itu. Bagaimana Tuhan membangun keluarga ini. Dimulai dari Maria, dimulai dari Yusuf. Maria kedatangan malaikat Tuhan. Jangan takut Maria. Hari ini kamu mendapat karunia dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak yang namanya Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bagaimana itu terjadi? Saudara, sebuah pertanyaan, sebuah keraguan, sebuah ketidakmengertian. Bagaimana itu terjadi? Kalau hari ini saudara kira-kira seorang perawan punya anak, bisa apa enggak saudara? Bisa, karena ada bayi tabung. Betul saudara ya? Hari ini kita bisa mengerti, oh bisa Pak. Nah zaman dulu enggak ada itu saudara. Dipikir bagaimanapun tidak bisa mengerti. Yang bisa adalah menerima dengan iman percaya. Lah mau percaya saja sulit. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya bisa percaya kepada pernyataan Tuhan? Bagaimana Yesus lahir tanpa benih dari manusia? Malaikat katakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah.
Saudara, mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-37 dari Lukas pasal yang pertama. Sementara Maria tidak mengerti apa dan bagaimana, maka Tuhan katakan kepada dia. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka satu hal yang perlu kita nyatakan. Ya Tuhan, aku ini hambamu. Siap Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan, aku akan taat, aku akan melakukannya, dan aku akan berjuang untuk menyelesaikannya. Amin saudara. Itu kehendak Tuhan. Tuhan sedang membangun umatnya. Tuhan sedang membangun keluarganya. Tuhan sedang membangun gerejanya. Apa yang terjadi saudara? Drama itu betul-betul mewakili kita hari-hari ini. Banyak keluarga yang gak karu-karuan. Betul? Gampang aja. Saudara HF kan biasa ada istri, suaminya ada enggak? Ada. Atau kalau ada suami, istrinya ada enggak? Enggak ada. Lalu terus mau apa ini? Begitu ditanya, mana? Suamimu mana? Di kamar. Lalu minggu depan cerita, kamu tadi dicari loh sama Pak Teguh. Terus aku ngomong kamu di kamar, ngawur aja. Terus apa nanti? Pikirnya apa? Kamu itu tidak mikir no suamimu. Waduh. Minggu depan, mana? Oh ngelembur Pak. Oh di luar Pak ada sesuatu. Banyak alasan saudara. Yang intinya tidak pernah bersatu. Saudara. Itu yang terjadi saudara. Ribut, masalah. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Tidak saudara. Coba lihat keluarga Maria dan Yusuf. Ada masalah dengan Maria? Iya. Bagaimana saya punya tunangan? Apakah tunangan saya percaya? Itu urusan Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyelesaikan. Amin saudara. Malaikat datang kepada Yusuf. Selesai saudara. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Demikian juga gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan hari ini? Tuhan membangun. Besar saudara. Manusia meruntuhkan. Betul saudara? Saudara pernah enggak? Tuhan, istriku ini bener tah? Kok tambah lama kok tambah enggak cocok? Seperti itu saudara. Itu terjadi saudara. Tuhan enggak pernah salah mempertemukan kita dengan istri. Kalau ada masalah dengan kamu, itu masalahmu dan masalah istrimu. Jangan sampai memecah tubuh Kristus. Jangan sampai keluarga pecah. Sekali lagi Tuhan katakan, apa saja yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Betul? Itu berlaku juga untuk gereja Tuhan. Bukan keluarga saja. Yang satu katakan, visinya sudah tidak cocok. Waduh, kita sudah beda dengan tujuan. Loh kok bisa? Lah pada mulanya bagaimana? Yang ada adalah ego. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Keinginan sendiri. Saudara, mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, saudara. Saudara enggak ada salah dengan suamimu, dengan istrimu. Tapi mari kita melihat, kita percaya. Kalau Tuhan mempersatukan kami, Tuhan akan menjaga sampai kakek-kakek ninen-ninen. Tuhan akan menjaga sampai maut memisahkan kita. Amin. Itu janji Tuhan, janji kita di hadapan Tuhan loh. Amin. Aku akan mengasihi engkau sehingga maut menceraikan kita. Saudara, itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan hari-hari ini cerai, ingat saudara, saudara melanggar Tuhan, bukan melanggar hamba Tuhan. Mari bagian yang kedua. Di dalam firman Tuhan,
Yesus lahir, Natal adalah kesempatan bagaimana kerajaan Allah dibangun, gereja Tuhan berdiri, keluarga-keluarga dibangun oleh Tuhan. Dan yang kedua, Mazmur 147 ayat yang ke-6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara, Tuhan itu menegakkan keadilan. Siapa yang tertindas dibela. Siapa yang fasik akan direndahkan. Ingat saudara, di dalam drama tadi dikatakan, 2 tahun engkau meninggalkan aku. Engkau tidak tahu betapa menderitanya aku dengan anakmu. Betul saudara? Waktu suamimu tinggalkan engkau, si istri berjuang, si istri menangis, si istri berseru kepada Tuhan. Ingat, di sini ditulis, Tuhan mendengar suara-suara yang tertindas. Amin. Jangan main-main loh. Kalau istrimu sudah berlutut, berdoa, nangis, hati-hati suami. Saudara, ini yang dinyatakan Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan datang, Tuhan membalas, Tuhan menjawab, Tuhan menegakkan kebenaran. Bahwa Tuhan membela orang-orang yang tertindas. Nah lihat, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Apa yang dikatakan Tuhan tentang Natal, tentang keadilan yang dinyatakan di dalam ayat ini. Ayat di atasnya, pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit, tertindas, tersisih. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon, tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Saudara, dan waktu kita melihat di dalam peristiwa Matius pasal yang kedua, bagaimana orang-orang Majus melihat bintang dan datang ke Yerusalem, maka di dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang dari timur. Kami bukan orang Israel. Kami orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami datang untuk menyembah dia. Lalu di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2, di situ dikatakan, pada akhir zaman nanti bangsa-bangsa akan berduyun-duyun, mereka akan datang ke rumah Tuhan. Itu nubuatan hari-hari ini terjadi. Tetapi ini menjadi peringatan bagi kita, bahwa pada akhirnya Tuhan menegakkan keadilan. Semua bangsa mendapatkan perlakuan yang sama, hak yang sama, untuk selamat, untuk masuk surga, untuk hidup sejahtera di dalam dunia ini. Itu sebabnya, mari setiap kita melihat hidup kita hari ini. Jangan sampai waktu keadilan Tuhan dinyatakan, kita didapati adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan segala yang dikehendakinya. Yang ketiga, saudara, kembali kepada Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang merespon, orang-orang yang menanggapi, orang-orang yang berpartisipasi aktif terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang membangun umatnya, saudara terlibat di dalamnya.
Kalau hari ini gereja Tuhan sedang dibangkitkan, saudara ada di dalamnya. Kalau hari ini Tuhan sedang memulihkan keluarga, keluargamu pun dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Waktu terakhir, begitu suaminya pulang, Erik pulang, apa yang terjadi saudara? Ditolak. Loh, bukankah itu doamu selama ini? Kok justru dia kembali ditolak? Waduh saudara. Ini masalah yang gak pernah berakhir. Masalah keluarga itu benang bulat. Saudara tahu benang bulat layangan ditarik lokor lalu digulung meneh gak iso. Nggak bisa bulat saudara. Yang ada adalah suami istri tunduk di dalam otoritas Tuhan. Waktu suami istri mengakui, ya saya salah. Istri mengakui, ya saya salah. Maka selesai dua-duanya. Amin saudara. Ketundukan kepada firman Tuhan. Hari ini mari kita merespon. Tuhan sedang membangun gereja. Tuhan sedang membangun keluarga. Tuhan sedang memulihkan setiap pribadi. Tapi kalau kita tidak pernah merespon firman Tuhan, percuma saudara. Natal demi Natal kita lalui, tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Kita masih tetap sama. Ingat saudara, Tuhan sedang membangun, Tuhan sedang menegakkan keadilan, dan Tuhan mau setiap kita meresponnya. Hari ini gereja Tuhan dibangun. Hari ini keluarga-keluarga dipulihkan. Hari ini setiap pribadi kita sedang dibangun oleh Tuhan. Bagaimana peranan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menganggap Natalan tahun ya sama saja. Hujan, ya itulah warnanya. Saudara tidak pernah mendapat apa-apa. Saudara tidak pernah mengalami perubahan di dalam hidupmu. Dari tahun ke tahun, dari Natal ke Natal. 20 tahun ikut Tuhan, tetap sama nggak berubah. Jadi komentator itu mimpin, waduh gak semangat blas. Itu khotbah ngalor ngidul. Wah pinter udah. Tapi mari kita terlibat. Waktu saudara terlibat semua, maka gereja dibangun, keluarga dipulihkan, pribadi kita diberkati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri. Bawa kehidupan kita di dalam Natal-Natal ini sesuai dengan rencananya. Tuhan sedang membangun, Tuhan menyatakan keadilannya, dan Tuhan senang kepada setiap kita waktu kita terlibat di dalamnya. Mari kita mengambil bahagian. Gereja Tuhan terbuka untuk setiap kita. Apa yang menjadi kepandaian kita, apa yang menjadi talenta kita, mari kita terlibat di dalamnya. Dan lihat, waktu respon kita berikan, maka damai sejahtera itu akan turun dalam kehidupan kita. Pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ketiga-tiganya, gembala, orang-orang Majus, Yusuf dan Maria, mereka merespon berita firman Tuhan. Gembala-gembala di padang waktu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan mereka cepat pergi melihat. Dan pada waktu mereka melihat, semua yang mereka lihat persis seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Hari ini mari kita cocokkan. Apakah kehidupan kita persis sama seperti yang firman Tuhan nyatakan bagi kita? Kalau itu sudah terjadi, maka sekali lagi berkat-berkat Tuhan, pemulihan dan kebaikan, kemurahan, damai sejahtera itu akan ada dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
sedang menyatakan kekuasaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita percaya kepadanya. Kita merespon yang benar di hadapannya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Maka damai sejahtera itu akan ada di dalam hidupmu. Karena kekuasaan Allah, karena kebesaran Tuhan, Dia selalu menyatakan kemurahannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kepada siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hari ini semua disediakan Tuhan bagi kita. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, waktu kita datang ke kandang Bethlehem, lihat saudara, di situ ada emas, di situ ada kemenyan, dan di situ ada mur. Apa yang saudara cari hari ini? Tuhan, aku perlu berkat-Mu. Ingat saudara, di kandang itu ada emas. Di dalam Tuhan ada segala sesuatu. Waktu kita bingung mencari jalan, bagaimana persoalan masalah kehidupan kita. Ingat, dalam hikmat Tuhan, Sang Majus bisa melihat bahwa bintang ini adalah raja yang baru lahir. Kita perlu Kristus yang mengurapi kita, sehingga kita tahu apa dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita tidak tersesat. Kita ada urapan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ada mur di situ. Saudara, mur berbicara tentang obat. Mur berbicara tentang pengurapan waktu sakit. Dan mur juga menjadi balsam bagi mayat. Saudara, mur berbicara tentang kemuliaan. Orang-orang dimuliakan, dihormati pada waktu dia meninggal dunia. Ingat saudara, waktu Stefanus meninggal, dia dirajam batu, sakit. Tetapi dia melihat kepada Tuhan dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus standing ovation menyambut kehadiran kematian martir yang pertama Stefanus. Hari ini, pada waktu kita meninggal nanti, apakah Yesus menyambut kita? Apakah ada mur yang diberikan Tuhan kepada kita? Kehormatan. Tuhan menyambut kehadiran kita. Mari, sabaslah hai anakku yang baik dan yang setia. Masuklah dalam perhentian Tuhanmu. Malam hari ini, emas, kemenyan dan mur disediakan bagi kita. Mari sekali lagi, nyatakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Bapak dan Ibu sidang jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sidang jemaat kita pujikan lagu ini bersama-sama.
Kami minta kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kami panggil namanya untuk maju menyalakan lilin yang ada di meja depan. Kami mengundang Gembala Sidang, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, Ibu Gembala Sidang, Ibu Eunike Kurniawan, Wakil Penasehat Majelis Gereja, Bapak dan Ibu Pendeta Kai Hatu, Wakil Gembala Sidang, Bapak Pendeta Haryadi Winantea, Wakil Majelis Gereja, Bapak Pendeta Elia Siswanto, Wakil dari Staf Pastoral, Bapak Pendeta Dwijo Santoso, Wakil dari Satelit, Bapak Pendeta Stanley Pesik, Wakil dari House Family, Bapak Urip Wiono, Wakil dari Komisi Musa, Ibu Desi Nathan, Komisi Pria, Bapak Hari Sugiono, Komisi Wanita, Ibu Sunarti Baktiono, Komisi Dewasa Muda, Ibu Rosa Mei, Komisi Kaum Muda, Bapak Yosafat Handoyo, Komisi Sekolah Minggu, Ibu Pendeta Wisya Margrit Kaya, Komisi Habakuk, Ibu Lili, Komisi HJBF, Bapak Hendra, Departemen Kebaktian, Bapak Yunus K. Yuwono, Departemen IT, Pendeta Joshua Kevin, Departemen Misi, Bapak Herman, Departemen Sosial, Ibu Ernatan, Departemen Diakonia, Bapak Pendeta Te Gyoksing, Departemen Penginjilan, Ibu Ruth Trilis, Wakil dari Jemaat, Ibu Haryono. Para petugas penyalahan lilin bisa menyalakan lilin sidang jemaat. Dan kami mengundang untuk seluruh sidang jemaat, Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian Malam Kudus. Ayah
lilin bisa dipadamkan, dan lampu bisa dinyalakan kembali. Bapak dan Ibu sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, haleluya. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita malam ini? Puji Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan malam ini menyambut bagi sidang jemaat yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat kita malam ini? Oh, di belakang ada. Oh, puji Tuhan. 1, 2. Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, kalau belum beribadah di tempat lain, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami beribadah setiap hari Minggu. Kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini, doa pagi berjalan seperti biasa, Selasa sampai Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 di ruang serbaguna. Ibadah minggu berjalan seperti biasa di Ebenezer maupun di satelit. Di Ebenezer jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Ibadah tutup tahun diselenggarakan di tempat ini hari Selasa 31 Desember pukul 9 malam sampai pukul 12 lebih sedikit. Kita akan mengakhiri tahun ini bersama-sama di gereja dan berdoa untuk awal tahun 2020. Kemudian ibadah doa malam setiap hari Jumat berjalan juga seperti biasa jam 7 malam. Persekutuan HF dimulai kembali pada Kamis 9 Januari di wilayah dan kelompok masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita, menaikkan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat Puji Tuhan, semua sukacita pada malam ini. Haleluya. Saya mau ingatkan kita, biar kita tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kasih. Ya. Oleh itu dalam akhir kebaktian saya selalu suka menyanyi kor ini. Tuhan Maha Hadir, Maha Kasih, Maha Tahu ya. Hormat bagi Allah Bapa. Jadi dalam segala pikiran, perkataan, perbuatan kita menghormati Tuhan. Mau begitu? Mau demikian? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi kor ini. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah. hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sidang jemaat, angkatlah tangan di hadapan hadirat Tuhan. Angkatlah tangan di hadapan hadirat Tuhan. Percayalah firman Allah itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan berjanji, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Dan sekali lagi kami ingatkan kita, kita harus tahu Tuhan Maha Hadir, Maha Kasih, Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, apapun pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Selama sampai akhir tahun ini dan tahun depan, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Sehingga ada kepujian, kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan pasti datang kembali. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan Tuhan Raja Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. We
you a Merry Christmas.